Saya Diandra Kaila dari Vokasi Akuntansi 2018 akan menjelaskan tentang hak dan kewajiban asasi manusia. Yang pertama itu hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai instrumental Pancasila. Nilai instrumental merupakan penjabaran dari nilai-nilai Pancasila yang dapat disesuaikan dengan tuntutan zaman, namun tetap mengacu pada nilai dasar yang dijabarkannya. Lalu berikut ini merupakan peraturan perundang-undangan yang menjamin hak asasi manusia. Yang pertama yaitu Undang-Undang Dasar 1945 beserta amandemennya yang tercermin dalam pembukaan UUD pasal 27, 28, 30, 31, 32, 33, dan 34. Berikut nih merupakan salah satu isi dari pasal-pasal tersebut. Yang pertama, pasal 27 ayat 2 berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal 28 berbunyi, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Pasal 30 ayat 1, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Pasal 31 ayat 1, setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Lalu pasal 32 ayat 2, negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. Pasal 33 ayat 1, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Dan pasal 34 ayat 1, fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Lalu yang kedua itu ada ketetapan MPR nomor 17 MPR tahun 1998 tentang hak asasi manusia yang di dalamnya berisi piagam HAM. Menurut TAP MPR ini, beberapa hak yang didapatkan manusia sejak lahir yaitu ada hak untuk hidup, hak untuk memiliki keluarga, hak pengembangan diri, hak keadilan, hak kemerdekaan, hak untuk sejahtera, hak keamanan, dan hak perlindungan dan kemajuan. Yang ketiga itu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia. Yang keempat yaitu Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kebebasan menyampaikan pendapat. Pada pasal 1.1 berbunyi, kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nomor 5 itu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Pada pasal 12 berbunyi, setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya, agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa, bertanggung jawab, berakhlak mulia, bahagia, dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia. Yang keenam yaitu Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Pada pasal 2 berbunyi, pengadilan HAM merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan peradilan umum. Yang ketujuh, ada Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pada pasal 4 berbunyi, setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta dapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Yang kedelapan ada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Konvensi Internasional yang berisi hak-hak sipil dan politik. Pada pasal 1.1 berbunyi, semua bangsa berhak untuk menentukan nasib sendiri. Berdasarkan hak tersebut, mereka bebas untuk menentukan status politik mereka dan bebas untuk mengejar kemajuan ekonomi, sosial, dan budaya mereka. Yang ke-9 itu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Konvensi Internasional yang berisi hak ekonomi, sosial, dan budaya. Yang ke-10 ada Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang. Pada pasal 21 berbunyi, setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun. Dan pidana denda paling sedikit 120 juta rupiah dan paling banyak 600 juta rupiah. Yang ke-11 ada
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang tata cara pelindungan terhadap korban dan saksi dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat. 12 ada Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 tentang kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi terhadap korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat. 13 ada Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. 14 ada Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 1998 tentang pengesahan Konvensi Nomor 87 tentang kebebasan berserikat dan perlindungan hak untuk berorganisasi. 15 ada Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 2001 tentang pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Negeri Surabaya, Pengadilan Negeri Medan, dan Pengadilan Negeri Makassar. 16 ada Keputusan Presiden Nomor 96 Tahun 2001 tentang perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2001 tentang pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia ad hoc pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Lalu ada hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai praksis. Nilai praksis merupakan perwujudan nilai instrumental dalam kehidupan sehari-hari tentang bagaimana warga negara melaksanakan nilai Pancasila, baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Nilai praksis Pancasila selalu berkembang dan dapat dilakukan perubahan dan perbaikan sesuai perkembangan zaman dan aspirasi masyarakat. Hal ini dikarenakan Pancasila merupakan ideologi yang terbuka. Lalu ada sikap positif dari sila Pancasila. Yang pertama itu mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama antara penganut agama dan kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Lalu sila kedua, mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya. Lalu sila ketiga itu mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. Sila keempat, musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. Lalu sila kelima, mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.